incumbent yang sedang menjabat, karena mereka punya hak untuk maju pada periode yang kedua karena baru menjabat satu periode gitu ya. Iya. Pak Zukri dan Pak Nazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Desima, yaitu Dewan Shift Malam. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya, yaitu Bapak Ketua DPD PKS Kabupaten Pelalawan dan anggota Dewan 2 periode Kabupaten Pelalawan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Abdullah, yang insya Allah akan menjabat di Provinsi Riau. Insya Allah. Insya Allah ya Pak. Kali ini mau tanya-tanya kepada Bapak mengenai Pilkada 2024. Oke. Jadi saya ingin tahu nih, mengintip dari PKS karena Bapak Ketua DPD PKS ya Pak. Nah di sini ingin tahu apa saja sih yang telah dilakukan oleh PKS dalam menyambut Pilkada 2024. Baik. Terima kasih Sal. Bicara tentang pilkada, ini memang sesuatu yang sangat menarik, bahwa tentu kita bertanya-tanya, Iya, who is the next leader of Pelalawan? Siapa pemimpin Pelalawan berikutnya? Ini Iya. Pilkada 2024. Dan pertanyaan Sal tadi, apa yang sudah dilakukan PKS Pelalawan 2024 menyambut pilkada? PKS sudah melakukan penjaringan dan terus akan melakukan penjaringan ini sampai final. PKS sudah membuka pendaftaran kemarin tanggal 3 sampai tanggal 31, baik secara internal kader PKS yang memungkinkan untuk diusung, yang mudah-mudahan PKS nanti dapat 4 kursi ya, di DPRD Pelalawan. Intinya PKS sudah memulai pasca pileg kemarin untuk menjaring siapa bakal calon bupati dan wakil bupati yang mungkin akan diusung PKS dengan 4 kursi yang dimilikinya gitu. Dan ini akan terus bertahap ya sampai pendaftaran ke KPU itu tanggal 27 Agustus 2024. Iya, tanggal 27. Sehingga tentu sebagai bagian dari yang akan membangun Pelalawan ini sebagai sebuah partai politik, PKS akan siap mendukung dan mencermati siapa yang putra, sungguh sangat banyak ya putra-putra terbaik Pelalawan yang siap memimpin Pelalawan menuju ke arah yang semakin baik gitu. Jadi kalau soal nanyanya apa yang sudah dilakukan, PKS sudah melakukan penjaringan dan still on progress, masih dalam proses. Dalam proses ya Pak. Karena tahapannya itu sampai nanti ke DPP kan, dari DPD di sini, kemudian ke DPW Provinsi Riau, kemudian ke DPP pusat PKS, sehingga memutuskan finalnya siapa yang didukung PKS untuk Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan 2024. Begitu Sal. Kemudian nih Pak, masih ada nih yang mau ditanyakan lagi. Terus siapa saja sih Pak calon-calon yang udah mendaftar di PKS? Ya, alhamdulillah sebetulnya ada 5 orang yang sudah mendaftar, tapi saat ini kita belum bisa publish. Iya. Ada yang bisa kita publish, ada yang enggak ya. Ya, Pak. Di antaranya itu secara terbuka media juga memberitakan, pertama Pak Nazarudin SHMH sebagai Wakil Bupati Pelalawan saat ini, incumbent dari Partai Golkar, mendaftarkan diri juga ke PKS. Kemudian yang kedua Pak Zukri, Bupati Pelalawan dari PDIP, juga sudah mendaftarkan diri ke PKS. Kemudian dari internal sendiri sudah juga mengikuti proses yang sama dari kader PKS, yaitu Tengku Kespandiar STMM. Beliau insyaallah akan menyelesaikan doktoralnya. Kemudian ada beberapa nama lagi yang saya belum bisa sebutkan, tapi mereka sudah mendaftarkan. Ada saatnya nanti kita publish gitu. Iya Pak. Nanti ada Pak, salah satunya tadi ya Pak, ada Pak Nazarudin, ada Bapak Pak Zukri, ya.
Kemudian siapa nih Pak menurut Bapak tokoh-tokoh yang berpeluang dalam pilkada ini? Tokoh yang berpeluang, saya pikir semuanya berpeluang ya, karena putra-putra terbaik Pelalawan ini punya itikat baik untuk membangun kabupaten ini semakin lebih baik lagi gitu misalnya. Apalagi Salmi juga putri Pelalawan. Iya. mahasiswi ITB 2I. Jadi bicara pilkada tentu semua berpeluang. Hanya sesuai persyaratan undang-undang pemilu pilkada, tentu yang berhak mendaftarkan diri ke KPU sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mengantongi 20% dari jumlah kursi DPRD. Artinya pasangan calon bupati wakil bupati ini harus mengantongi minimal 8 kursi DPRD ya. Nah, sehingga siapapun saat ini tentu punya peluang selama membangun komunikasi dengan partai-partai yang memiliki cukup kursi ya. Contoh kami di PKS punya 4 kursi 2024 yang insya Allah itu menjadi separuh dari persyaratan karena 8 kursi minimal ini. Di PDI sendiri ada 12 kursi, di Golkar ada 6 kursi ya. Kemudian di PAN ada 4 kursi, PKB 5 kursi, Gerindra 3 kursi, Demokrat 3 kursi, Hanura 2 kursi, Nasdem 1 kursi. Jadi seluruh partai-partai tentu melakukan komunikasi dengan semua calon-calon putra-putra terbaik Kabupaten Pelalawan. Jadi kalau bicara peluang, semua berpeluang. Pada intinya semuanya berpeluang semua ya, berpeluang. Semua berpeluang. Iya. Ada tokoh-tokoh yang bolehlah kita sebut satu persatu, misalnya yang mulai muncul ya. Ada Pak Husni Tamrin dari Nasdem, ada Abdul Nasib dari Gerindra, ada Junedi Purba dari Demokrat, teman-teman bapak-bapak anggota DPRD ini ya semua berpeluang. Dari Golkar ada Pak Nazarudin, kemudian ada Ketua DPRD ada Baharudin SHMH, dari mana lagi kita sebut macam-macam, ada Abu Mansur Matridi yang pernah mencalonkan diri sebagai calon bupati 2020 yang lalu. Tadi saya sebut ada Pak Husni Tamrin Nasdem ya. Banyak lagi ada yang mungkin saat ini masih membangun komunikasi dengan semua pihak ya, termasuk dengan PKS ini. Ada juga dari P3 Pak Yose ya. Ada Pak Emostiar dari Golkar. Jadi saya pikir Pelalawan ini tidak kurang tokoh-tokoh. Tidak kurang tokoh untuk membangun. Tidak kurang membangun. Hanya saja tentu dalam skema politik ini ada perhitungan, ada kursi yang harus dipenuhi sebagai persyaratan undang-undang. Ya, yang penting semua punya peluang, karena pertanyaan dari yang berpeluang. Iya, berpeluang. Semua berpeluang. Semua berpeluang. Karena saya yakin semuanya beritikat baik untuk membangun Pelalawan ini lebih maju lagi. Begitu, Sal. Oke, baik Pak. Kemudian ingin tahu lagi nih Pak, arah dukungan PKS nih, Pak. Nih kalau saya boleh tahu. Ini menarik ini karena kira-kira keputusan PKS ini gimana nih gitu ya? Keputusan PKS nih. Ini pertanyaan tidak mudah. Saya sebagai ketua PKS saat ini menjabat di Pelalawan, dan walaupun insya Allah terpilih ke DPRD Provinsi Riau, tapi saat ini menjabat sebagai ketua PKS yang alhamdulillah PKS periode ini dapat 4 kursi. Ya alhamdulillah. Saat ini kita berkomunikasi dengan semua pihak ya, semua bakal calon. Kalau di nama-nama lain itu selain yang saya sebutkan di awal tadi, dari non partai, tadi saya sebutkan yang bapak-bapak yang potensial dari kalangan partai-partai. Iya, partai. Dari kalangan non partai juga ada, misalnya sebut saja Direktur BUMD yang sudah sepertinya mempromosikan diri gitu ya, Pak Tengku Ebri Saputra. Ada mantan ketua KPU Wan Kardi dari Kuala Kampar. Ini nama-nama yang saya pikir mereka semua berpotensi ini.
Nah sekarang kalau pertanyaannya kemana nih arah dukungan PKS? Ya. Saya mungkin karena pertanyaan ini sangat menarik. Pertama kita melihat incumbent. Incumbent itu bupati dan wakil bupati saat ini yang sedang menjabat itu Pak Haji Zukri dan Pak Nazarudin dari PDIP dan Golkar. Nah akhir-akhir ini kan kita melihat balihonya Pak Nazarudin ini di mana-mana se-Riau nih kan. Iya di mana-mana. Walaupun Pak Nazarudin sudah juga tentu sudah datang ke PKS kepada kita di kantor DPD PKS untuk maju ke Bupati Pelalawan. Namun kemudian dinamika politik ini terjadi sehingga tentu beliau juga punya peluang untuk menjadi gubernur Riau. Nah sehingga tentu bagi PKS begitu juga dengan Pak Zukri. Pak Zukri sampai hari ini juga sudah bersilaturahmi dengan kami di PKS untuk maju pada periode yang kedua. Namun demikian kita masih tanda tanya, masyarakat Pelalawan juga masih tanda tanya, apakah betul Pak Zukri maju sebagai bupati periode yang kedua atau beliau juga maju sebagai gubernur Riau. Nah, kan? Sehingga semua dinamika ini menurut saya Pelalawan ini menunggu dua orang ini atau dua partai ini, PDIP dan Golkar, apalagi Zukri dan Nazar adalah incumbent saat ini yang sedang menjabat sampai masanya ya, sampai pilkada dan seterusnya. Jadi kemana arah PKS? Kalau saya menjawab kemana dulu nih Pak Zukri dan Pak Nazarnya gitu. Masih menunggu ya Pak. Masih menunggu. Kira-kira apakah mereka berdua memang fix maju? PDI dan Golkar memutuskan mereka berdua masing-masing maju di kabupaten, atau justru kedua-duanya atau mungkin salah satunya ke gubernur atau wakil gubernur. Ini masih sangat dinamis sekali. Sehingga dinamika ini akan mempengaruhi jadi pilkada gubernur, karena putra-putra terbaik Pelalawan mungkin juga ikut kontestasi di provinsi gubernur atau wakil gubernur. Ada Pak Zukri, ada Pak Nazar, bahkan disebut juga ada nama Pak Haris mantan Bupati Pelalawan. Ini juga akan berkontestasi di pilkada gubernur. Tentu itu mempengaruhi dinamika politik untuk skala bupati dan wakil bupati Pelalawan, ya, bakal calon bupati dan calon wakil bupati Pelalawan. Sehingga saya pikir PKS dan barangkali di antara partai-partai yang lain di Pelalawan masih wait and see melihat dinamika ini. Nah, sebab kita ingin Pelalawan ini semakin maju ke depan dengan segala potensi daerah yang dimiliki hari ini. Kita ingin memiliki pemimpin bupati, wakil bupati yang visioner, punya pemikiran jangka panjang untuk membangun Pelalawan ini lebih cepat, lebih baik. Jadi dinamis sekali ini masih posisinya hari ini, karena putra-putra terbaik Pelalawan disebut-sebut namanya untuk menuju gubernur Riau, ya, atau wakil gubernur Riau, sehingga ini sangat mempengaruhi pilkada di tingkat level Kabupaten Pelalawan. Jadi kesimpulan saya, kita tunggu dulu dong incumbentnya. Iya. Pak Zukri, Pak Nazar, ini kemana dulu? Sebetulnya kemana ya? Iya. Dan ini tentu menunggu keputusan pimpinan mereka masing-masing partai di tingkat pusat, DPP PDI, DPP Golkar, karena dua putra terbaik ini adalah sedang menjabat saat ini sebagai bupati dan wakil bupati Pelalawan. Jadi begitu Sal, ini kayaknya masih cair sekali. Yang penting kita yakin dan percaya teman-teman, termasuk kami di PKS, ini akan sangat mempertimbangkan dengan baik para putra-putra daerah ini yang akan maju, mana yang akan didukung dengan kursi PKS yang ada 4 kursi ini. Dan struktur dan jaringan kader PKS akan siap mendukung tentu saja yang mudah-mudahan itu adalah putra-putri terbaik, atau Sal juga bisa tuh kan, putra-putri gitu kan. Siapa saja punya peluang ya. Siapa saja selama niatnya membangun Kabupaten Pelalawan menjadi maju dan lebih cepat, lebih baik. Sehingga keputusan PKS tentu mengikuti dinamika ini, prosesnya masih terus dijalani.
Jadi kalau pertanyaan tadi mengintip kemana arahnya, ya kan gitu ya? Kita tunggu. Masih berproses. Masih berproses, dan khususnya kita melihat bagaimana Pak Zukri dan Pak Nazar kedepannya seperti apa sebagai incumbent, apakah betul-betul berada melanjutkan periodenya di kabupaten atau melangkah lebih jauh ke gubernur atau wakil gubernur Provinsi Riau, begitu. Udah puas belum nih? Berarti intinya itulah tadi ya Pak, kalau dari PKS-nya masih berproses, masih menunggu. Ya, menunggu kita dalam artian kita proaktif terus membangun komunikasi dengan seluruh pihak, khususnya tentu saja incumbent yang sedang menjabat, karena mereka punya hak untuk maju pada periode yang kedua, karena baru menjabat 1 periode gitu ya. Iya. Pak Zukri dan Pak Nazar. Mungkin cukup itu aja Pak dari podcast Desima ini. Siap. Terima kasih kepada Bapak Haji Abdullah SPD. Langsung saja lah Pak, kita tutup dari podcast ini. Semoga pemirsa dengan ini juga bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.